Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Oktavia dengan NIM 1911240064. Saya dari kelas 4B Prodi PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kapan Islam datang ke Indonesia? Berita dari luar negeri. Berita dari Cina, abad ke-7, catatan perjalanan Marco Polo, 1292, Ibnu Battuta, abad ke-14. Kapan Islam datang ke Indonesia? Menurut berita dalam negeri, Makam Fatimah binti Maimun tahun 1111, Makam Malik Al-Saleh tahun 1297, Makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419, Komplek Makam Troloyo dan Trowulan, Jawa Timur. Para ahli Islam sepakat proses Islamisasi terjadi sekitar abad ke-14 dan abad ke-15. Setiap daerah tidak bersamaan. Golongan pembawa agama Islam. Yang pertama yaitu para pedagang, yang kedua juru dakwah. Juru dakwah ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu Wali Songo, yang kedua Tuan Tunggang Parangan, Dato Ribandang, Tuan Dibandang. Selanjutnya Wali Songo. Wali Songo berjumlah 9 orang yang menyebar agama Islam di Pulau Jawa. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kudus, yang ketujuh Sunan Muria, yang kedelapan Sunan Kalijaga, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati. Golongan penerima Islam. Penerima Islam digolongkan menjadi dua, yaitu golongan elit dan golongan masyarakat rendahan. Golongan elit yaitu raja, bangsawan, dan pengusaha. Selanjutnya golongan masyarakat rendahan yaitu para pedagang. Saluran-saluran Islamisasi. Selanjutnya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan tertua dan memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari emas atau dirham, perak atau kupang, tembaga atau kuningan. Selanjutnya yaitu raja-raja Kerajaan Perlak. Yang pertama Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah 225 sampai 249 Hijriah atau 840 sampai 964 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin Shah yang kedua Johan Berdaulat 622 sampai 662 Hijriah atau 1225 sampai 1263 Masehi. Yang ketiga yaitu Sultan Mahmud Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat 662 sampai 692 Hijriah atau 1263 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Malik Al-Saleh, terletak di sebelah utara Perlak di daerah Lak Samawe sekarang. Dan ini adalah peta kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Selanjutnya Raja-Raja Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua Sultan Muhammad atau Sultan Malik Al-Tahir yang pertama. Dia menjabat pada tahun 1297 sampai 1326. Kerajaan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu Sultan Malik Al-Tahir yang kedua. Pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Tahun 1522 Samudra Pasai diduduki oleh Portugis. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai dan silsilah raja-raja Samudra Pasai. Selanjutnya Kesultanan Malaka.
Kesultanan Malaka didirikan oleh Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1414 sampai 1424. Raja-raja kerajaan Malaka yang pertama yaitu Sultan Mansur Shah pada tahun 1458 sampai 1477. Yang kedua Sultan Alauddin Shah pada tahun 1477 sampai 1488. Yang ketiga yaitu Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1511. Kesultanan Malaka. Wilayah Kesultanan Malaka terdapat di Padang, Pahang, Indargiri, Kampar, Tumasik, Sumatera Utara, dan Aceh. Memiliki hubungan politik dan dagang dengan Gujarat, Cina, Benggala, serta pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Sistem birokrasi dan feodalisme sultan, pembesaran dan golongan bangsawan melemahkan Malaka di bidang politik dan pertahanan. Kesultanan Malaka mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque. Selanjutnya yaitu struktur pemerintahan Kesultanan Malaka. Selanjutnya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Selanjutnya pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ada di kota Kutaraja. Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem, yaitu kaum bangsawan atau golongan tengku, kaum ulama atau golongan tengku atau tengku. Selanjutnya Cap Sikueurung. Ini adalah lambang pemerintahan Kerajaan Aceh tempo dulu. Selanjutnya yaitu Kerajaan Aceh. Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu, dan Indagiri, Pulau Bintan, dan Nias. Iskandar Muda menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut dengan Adat Mahkota Alam. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran di bawah pimpinan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1641. Dia kemudian digantikan oleh permaisurinya yang bernama Sri Alam Permaisuri pada tahun 1641 sampai 1675. Akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Kerajaan Aceh pada sekitar abad ke-16 dan 17 terdapat 4 orang ahli tasawuf di Aceh, yaitu Hamzah Fanzuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf dari Singkil. Aceh menjadi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam seperti beras, emas, perak, dan timah serta rempah-rempah. Ini adalah peta wilayah Kerajaan Aceh. Selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. Dan bergelar Sultan Alam Al-Hadar Al-Fatah. Kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang dan Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Karena memiliki bandar-bandar penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Gresik, Kerajaan Demak kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya, dan cukup berpengaruh di Palembang dan Jambi serta beberapa wilayah di Kalimantan. Ini adalah peta wilayah Kerajaan Demak. Dan inilah silsilah Raja-Raja Demak. Silsilah Raja-Raja Demak. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah.
Raden Fata digantikan oleh Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521, panglima perang yang berani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai meluas ke Jawa. Adipati Unus digantikan adiknya Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1549. Demak mengalami masa kejayaan pada tahun 1522. Pasukan Demak dipimpin Fathahillah menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut. Dalam penyerangan ke Pasuruan pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur dan terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Siodelapen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono. Sunan Prawoto kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Siodelapen. Adapun sila-sila raja kerajaan Demak. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar VIII dan Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, Sultan Trenggono. Selanjutnya peninggalan kerajaan Demak. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya pada tahun 1549 sampai 1587. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, ia digantikan oleh putranya Sultan Buwono. Pada masa pemerintahannya, anak Arya Panggiri, anak Sultan Prawoto, melakukan pemberontakan. Atas bantuan anak angkatnya, Sutawijaya, pemberontakan tersebut berhasil ditumpas. Sutawijaya memindahkan pusat kerajaan ke Mataram. Selanjutnya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan Sutawijaya dengan gelar penembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama pada tahun 1586 sampai 1601. Setelah Senopati wafat, putranya Mas Jalang pada tahun 1601 sampai 1613 naik tahta dan bergelar Sultan Anyakarawati. Dia berhasil menguasai Kartosono, Kediri, dan Mojoagung. Ia wafat dalam pertempuran di daerah Kropiak, kemudian dikenal dengan Pangeran Kedo Kopriak. Dan ini adalah raja-raja Mataram Islam. Kemudian Mas Jalang kemudian digantikan oleh Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645 bergelar Sultan Agung Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman atau Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai masa keemasan. Pada pemerintahan dipindahkan ke Pleret. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung kemudian berniat untuk merebut Banten. Namun, niatnya itu terhambat karena ada VOC yang menguasai Sunda Kelapa. VOC juga tidak menyukai Mataram. Akibatnya, Sultan Agung harus berhadapan dulu dengan VOC. Sultan Agung dua kali berusaha menyerang VOC pada tahun 1628 dan 1629. Penyerangan tersebut tidak berhasil, tetapi dapat membendung pengaruh VOC di Jawa. Digantikan oleh Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1677. Selanjutnya yaitu inilah raja-raja Mataram. Yang pertama, Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Yang kedua, Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1677.
Yang ketiga, Amangkurat II pada tahun 1677 sampai 1703. Wilayah kerajaan Mataram makin menyempit karena diambil oleh Belanda. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.